Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membangkang, begini ketaatan iblis yang tidak ada tolak banding oleh siapapun. Sebelum menjadi makhluk yang dilaknat, iblis adalah makhluk yang paling taat. Namun karena satu ketidaktaatan iblis, ia pun terusir dari surga. Lalu seperti apakah ketaatan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ibadah apa yang dilakukan iblis hingga dia mendapat banyak gelar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apa sebenarnya penyebab iblis menjadi sombong? Iblis sebelumnya bernama Azazil. Azazil adalah ahli ibadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap beribadah 1000 tahun, ia dinaikkan ke surga yang lebih tinggi. Di langit pertama, ia bergelar Al-Abid. Setelah beribadah 1000 tahun, ia dinaikkan ke langit kedua dan bergelar Az-Zahid. Setelah beribadah 1000 tahun, ia kembali dinaikkan ke langit ketiga dan bergelar Al-Arif. Di langit keempat, ia bergelar Al-Wali. Sedangkan langit kelima, ia bergelar At-Taqi. Langit keenam, ia menjadi Az-Zazil. Syekh Tabtazani bin Bashuni dalam kitab hadis Salawatul Qabul Akhbar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mandat yang begitu mulia kepada Azazil. Ia menjadi penjaga pintu selama 40.000 tahun, hidup berdampingan dengan malaikat selama 80.000 tahun, dan menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Dan ia juga menjadi pemimpin para malaikat selama 30.000 tahun. Tak hanya itu, ia juga mengelilingi Arash selama 14.000 tahun. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, termasuk Azazil. Perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam terdapat dalam Al-Quran. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Al-Quran Surah Al-Isra ayat 61. Walaupun hanya bermakna penghormatan, Azazil tetap tak rela untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sejak saat itu, ia pun diusir dari langit dan bersumpah akan membuat anak cucu Nabi Adam alaihissalam menjadi penghuni neraka. Iblis merasa lebih baik dikarenakan diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kesombongannya inilah yang menjadikan ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terusir, ia pun akan masuk ke dalam neraka bersama manusia yang mengikutinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 63. Dalam Mausu'ah Al-Kisanzan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilmi, yaitu sumber kesombongan iblis berawal dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kata-kata saya, aku memiliki, saya mempunyai, dan kami. Maksud dari perkataan Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilmi ini adalah kesombongan berawal dari 4 kata tersebut. Inti dari keempat kata itu adalah merasa dirinya lebih hebat dan sifat keangkuhannya sangat melekat. Kata aku ataupun saya pertama kali digunakan oleh iblis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Orang kedua yang merasa sombong adalah Fir'aun. Ia pertama kali menggunakan kata kepunyaanku atau aku memiliki. Hal ini sejalan dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Al-Quran Surah Al-Zukhruf ayat 51. Orang yang ketiga yang sombong adalah Karun. Ia menggunakan kata ada padaku atau saya mempunyai. Hal ini jelas digambarkan dalam Al-Quran. Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78.
Yang keempat, asal muasal kata-kata sombong yang diucapkan oleh kaum Ratu Bilqis. Mereka merasa sombong dan menggunakan kata kami atau kata kita. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan mereka di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 55. Dan ternyata ada juga sifat iblis yang bisa ditiru oleh manusia. Walaupun sombong, iblis memiliki hal yang bisa ditiru darinya, terutama perihal penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis telah berjanji untuk menyesatkan manusia, salah satunya dengan jalan membuat manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dirinya sendiri tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena ia tahu bahwa yang patut disembah tiada yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilihat kepada salah satu ayat Al-Quran. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Quran Surah Shad ayat 82. Melalui sumpahnya itu, iblis menggunakan kata kekuasaan yang menunjukkan kehambaan dan sekaligus sebagai pujian. Hal ini menandakan bahwa bagaimanapun kondisinya, yang ia percaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal kedua yang bisa ditiru dari iblis adalah ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian manusia mengetahui bahwa Allah memiliki larangan dan perintah, namun hanya sedikit yang melaksanakan karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan iblis, sekeras apapun ia membangkang, tapi sesungguhnya ia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat-lihat ataupun berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Dan itulah gambaran ketaatan iblis sebelum membangkang atas perintah Allah. Iblis dahulunya adalah makhluk yang taat di sisi Allah, tak ada yang menandingi ketaatannya. Karena itu ia menjadi pemimpin para malaikat, derajatnya ditinggikan dan banyak keistimewaan yang lainnya. Namun karena kesombongannya, ia tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia pun diusir dari surga. Ia berjanji akan menyesatkan manusia hingga bisa bersamanya di neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 62. Dan walaupun semua seperti itu, tetap ada juga hal yang bisa kita tiru dari iblis. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.